Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan dan menjalankan hasil game saya, yaitu game Catcher. Langsung saja saya mulai, saya play. Jadi gamenya ini itu tujuannya yaitu menangkap gem ke pedalnya. Nah, ini skornya bakalan naik terus dan gemnya ini sifatnya auto generate, jadi dia bakal turun terus. Nah, ketika saya kalahkan seperti ini. Nah, ayo btw ini untuk switch gamenya juga beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Seperti itu kurang lebih. Oke, kita akan kembali ke kodenya. Nah, ini untuk pertama saya akan jelaskan di bagian utama dulu, yaitu di bagian wordnya. Nah, di sini ada variabel-variabel yang saya tentukan sebelumnya. Ini ada untuk skornya, ada untuk mengambil layarnya, lalu ada gamenya, ada kecepatan dari gamenya, lalu ini untuk mengecek apakah gamenya ini nanti bisa dimunculkan atau tidak. Setelah itu ada level speed. Nah, level speednya ini tadi untuk pembedaan speednya, ada yang speednya 150, ada yang speednya 200. Lalu ini variabel loss untuk mengecek apakah ini sudah kalah, sama juga dengan game over. Kalau game ini untuk musiknya. Oke, lanjut aja ke bawahnya. Lalu di bawahnya ini ada fungsi ready, yaitu salah satu defaultnya dari Godot. Nah, ini dimulai dari pengecekan. Ini saya jadikan false dulu, game over bgame-nya. Setelah itu ini bgame-nya ini yaitu lagu yang tadi itu, yang saat mulai sampai selesai, sampai kalah. Lalu ini digunakan untuk menghilangkan pedalnya. Tujuannya sih gitu, kalau disable dia true. Nah, karena ini kan kita kan mulai game, jadinya akan diperlihatkan. Jadi untuk pedalnya masih diperlihatkan. Setelah itu ini untuk tab label yang tadi, yang game over, kalau kalah itu space untuk retry. Ini disembunyikan dulu karena kan kalau untuk awal main kan tidak ada game over. Lanjut untuk ini skornya dimulai dari 1, lalu untuk labelnya juga akan diupdate seperti itu. Lalu ini screen size-nya untuk mengambil layarnya. Nah, ini untuk page start ini itu ada delaynya. Delaynya itu maksudnya tuh delay untuk gamenya. Jadi ada delay itu di bagian sini. Nah, delaynya 3 detik. Kembali lagi ke sini. Untuk game overnya saya falsekan dulu, karena kan kita kan main, masa udah main udah langsung game over kan, tidak seperti itu. Lanjut lagi ke bagian ini. Nah, ini tuh untuk loopingnya, untuk menghapus gamenya. Jadi semuanya itu bakal dihapus ketika sudah mulai gitu. Seperti tadi ya, kalau kita kan ada game yang masih nyasar walaupun sudah kalah, itu dibersihkan, jadi tidak dimulai dari yang terakhir jatuh gitu. Lanjut di bagian function proses, ini juga salah satu defaultnya dari Godot. Ini karena kita kan udah mulai gamenya, jadi yang tadi variabel saya buat tadi, cancel semuanya, saya buat true, lalu memanggil fungsi paling di bawahnya ini, generate game. Setelah itu ini itu ngelooping untuk speed dari gamenya. Kalau nah ini ada jika gamenya ini melebihi dari screen size, maka gamenya akan hilang. Lalu ya ini semuanya hilang, termasuk speednya juga. Lalu game overnya akan diterukan karena kan udah keluar dari itu ya screen size. Kalau enggak ya udah tinggal ditambah speednya dari 2 tadi itu. Nah, ini kalau game over beneran, ini kan udah dari true, nyambungnya sini. Kalau game overnya sama dengan true, tadi lagunya itu akan stop. Nah, nanti bakalan berubah ke yang tadi nih, yang ada suara meledak tadi itu, doang gitu. Kalau itu di sini. Kalau udah false, yang game overnya tadi itu, nah itu dia bakalan
menjalankan lagunya, lalu apakah diturukan untuk status variabel ini. Nah ketika nanti saat kembali lagi, saat main lagi, nah ini dia akan falas lagi, dia akan sini lagi, dia akan nyala lagi, nyala ini lagi, terus kembali lagi seperti itu. Lalu ini bakalan menunjukkan label tadi, game over tadi. Setelah itu cashflow-nya saya matikan. Nah ini sama seperti tadi, kalau tadi kan dimunculkan, kalau yang sekarang dihilangkan. Nah supaya walaupun hilang, dilakukan collision shape 2D disable. Nah ini akan memastikan aja kalau pedalnya yang hilang ini, walaupun letaknya di atas itu, terus ada gemnya di atas ya, itu tidak menambah skor lagi, seperti itu. Fungsinya dimatikan. Lalu di bawah lagi, kalau spawnnya sudah false, jadi kan sudah kalah nih. Dia kan kalau dicek lagi, kalau usernya mencet space, dia akan balik lagi ke fungsi persiapan. Itu sih kurang lebih. Lanjut untuk fungsi generate jump yang saya panggil tadi di atas ini. Nah ini itu ngambil temporary ini, ngambil ininya, layarnya, lalu ngambil game speednya, ini untuk ngambil gamenya juga. Nah ini data ini untuk apa ya, bahasanya itu untuk open gamenya gitu. Setelah itu game speednya ini, yang tadi variabelnya itu di apa ya, di pushback ini maksudnya nih disesuaikan sama level speed yang sekarang ini, temporary game speednya gitu. Jadi variabelnya tuh dari yang game speed itu sama. Setelah itu data posisinya ini itu sama dengan T, maksudnya itu berarti posisi layar itu sama yang dengan jam ini di generate jamnya, di dalam function generate jamnya. Nah ini sama juga seperti tadi, ini jamnya bakal sesuai dengan sama dengan ini var data ini yang berisikan temporary game. Lalu ini DHL datanya. Lalu ini juga kalau sudah, kan ini kan bersifat kayak PSP gitu ya, jadi bakal dimatiin. Kalau dia selanjutnya ada setelah pace-nya ini selesai 3 detik itu, dia bakal generate lagi. Seperti itu sih. Untuk ECL-nya ini udah ECL langsung ke cashflow-nya. Lalu untuk ini function on pedal entered. Nah ini itu untuk skornya tadi, kalau pedalnya nyentuh gamenya nyentuh pedal, skornya akan nambah. Lalu di-update labelnya. Nah ini untuk kalau gamenya sudah nyentuh di pedalnya, kalau data itu dihapus di QQ free. Lalu ini ada remove. Nah ini tuh QQ free itu menghapus objeknya, kalau remove ini menghapus pointernya. Karena kalau hanya menghapus menghapus objeknya, nah itu pointernya itu masih ada gitu, masih ada bekas. Jadi untuk agar bersih sepenuhnya juga menggunakan remove ini, seperti itu. Ini speednya juga dihapus juga, dihilangkan juga. Nah ini untuk tadi space nya yang saya buat tadi. Ini ada space nya, delay-nya gitu, sesuai tadi yang ada di atas tadi itu. Yang mana ini paste start, nah ini di paste start juga ada seperti itu. Oke, saya lanjut ke bagian pedal. Ini cuman penggerakan aja. Ini ngambil kanan kiri, lalu ini untuk inflatornya, kalau ke kanan ke kiri itu gimana eksekusinya. Lalu ini pakai klem juga. Ini 50 ini untuk ini ya, biar nggak keluar juga, pedalnya itu nggak bisa keluar, seperti itu. Lalu ini function untuk memberikan sinyal, ini berhubungan juga ke boardnya langsung.
kalau gemnya tuh dia bakal hilang seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih untuk kode saya. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih.